Oke guys, kita lanjut ke video yang keempat ya, modul 4, yaitu dengan fair value gap ya. Kita cari apa namanya, definisi fair value gap dulu guys. Fair value gap, ini ada. Fair value gap itu adalah keseimbangan harga yang di grafik yang terjadi pada saat pasar bergerak cepat dan tidak seimbang ya guys. Ini adalah area kosong di mana perdagangan tidak seimbang antara pembeli dan penjual, sering disebut sebagai pergerakan harga yang sangat cepat atau volume terjadi karena transaksi tinggi ya guys. Trader menggunakan FVG untuk mengidentifikasi peluang masuk atau peluang keluar, karena harga cenderung kembali untuk mengisi celah tersebut untuk menyeimbangkan harga ya guys. Mungkin itu ya guys definisinya ya. Kita langsung aja ke chart. Oke, kalian udah bisa belum untuk menentukan struktur market ya? Di chartnya sama kayak kemarin ya guys. Di sini. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Enggak, ini ya. Ini ke sini. Nah, yang kemarin itu yang valid pullback itu kalian nggak tahu ya aku yang mana yang benernya. Yang penting boleh kalian ikutin aku yang aku bilang, ikutin yang depan atau yang paling tinggi itu kalian bebas sih pilih guys. Kalau paling tinggi biasanya valid pullbacknya dia nggak masuk ya, nggak masuk perhitungan karena di sini 1 2 cuma 2 aja. Jadi kalau kalian pilih yang paling tinggi itu nggak valid, tapi tetap bisa digunakan sih gitu. Kalau ini juga, kalau di sini dia valid, tapi kalau kalian taruh yang paling tinggi dia nggak valid. Dan belum ke break juga, jadi low nya jadinya di sini. Coba kita pakai yang ini aja ya guys ya. Kita coba pakai yang ini, yang paling tinggi. Kalian bebas sih, boleh yang di sini atau yang paling tinggi pas. Pokoknya intinya itu sama, pokoknya valid pullback itu tiga candle ke bawah ya guys kalau dia uptrend, 3 candle ke atas kalau dia downtrend. Itu aja valid pullback. Dan ini kita lanjut ke fair value gap ya. Kenapa di sini aku pakai yang paling tinggi? Karena kalau dilihat dari apa namanya, strukturnya ya guys, kalau taruh di sini dia pasti kalau dia nyentuh ke sini tuh udah change of karakter gitu, jadinya udah trennya udah berubah gitu, jadi cepet banget guys. Cuma dihajar 1 candle aja udah perubahan arah tren gitu, jadinya kayak biar panjang aja kita ubah dia yang jadi yang paling tinggi di sini. Gap itu apa? Yang tadi ya definisinya itu adalah mengisi celah. Mana dari oh ini dia, area kosong di mana perdagangan yang tidak seimbang. Area kosongnya itu di mana? Kalian bisa dilihat di sini yang mana yang kosong guys. Ayo, yang mana guys yang kosong? Nah, biasanya itu area kosong yang pertama setelah dia break itulah area yang biasanya paling awal terisi guys. Kita bisa lihat di sini hitungannya itu 3 candle. Nah, dan candle yang di tengah itu ada kekosongan. Nah, itu udah dia yang disebut FVG atau fair value gap atau area kosongnya gitu. Nah, ini area kosongnya ini 1 2 3, dan candle yang keduanya itu dia kosong atau kopong gitu tengahnya ya. Nah, itu biasanya itu area ini bakalan terjemput ya guys, kalau
logikanya itu. Jadi dia naik nih kan, naik dia koreksi itu, dia nyari fair value gap biasanya, atau area kosong yang eh, orang-orang itu udah nunggu di sini gitu, banyak antrian di sini, kayak dia itu mau mau ikutan naik gitu, jadi dia antri di bawah sini atau mengisi ruang kosongnya gitu. Ini atau ini nih antrian yang nggak kejemput gitu hitungannya gitu. Jadi ini volumenya terlalu besar, jadinya orang yang antri di bawah sini itu nggak kejemput gitu. Oke, areanya itu ini, kita cari lagi. Harusnya kalau tidak ada FVG lagi, ini area ini valid kejemput guys. Jadi ini BTC seharusnya dia bisa turun sampai 90, baru dia melanjutkan kenaikannya di time frame 1 week ya, di time frame 1 weeknya. Itu untuk fair value gap. Sini juga kita lihat harusnya 1 2 3. Nah, di sini ada ini 1 2. Sini ada fair value gap, sini, dan di sini ada juga fair value gap. Kalian bisa nandain aja area kosong di satu structure gitu. Biasanya dia bakalan harga bakalan cenderung ke sana guys. Tapi kita nggak tahu ya yang bakalan valid dia nyentuh ke sana lalu dia terbang atau lalu dia melanjutkan penurunan, itu kita nggak tahu. Cuma kita bisa nandain area itu guys gitu. Oke, untuk fair value gap ngerti ya, pokoknya dia area kosong gitu guys. Ini kalau di sini dia turun ke sini, berarti biasanya di sini ada fair value gap biasanya di sini. Ini harusnya dia nggak ngejemput ya, mungkin karena di sini mungkin banyak orang yang antri, jadinya dia nggak sampai ke ruang area kosongnya gitu. Oh, di sini ada juga, di sini udah ada, mungkin di sini dia penuh, di sini juga ada. Berarti berapa dia ngambil area gap di sini? Udah berapa kali? Udah 3 kali. Ini ada juga. Ini area di areanya, area gap gitu. Oke, biasanya ini harusnya ya logikanya ya, karena di sini ada 1 2 3 ya, harusnya sini. Oh, tapi kalau ngelong dari sini, ini bukan area yang bagus lah untuk entry. Jadi saran itu daerah sini guys, karena di sini itu kalau kalian pernah denger itu buy di area support, sell itu di area resisten gitu. Jadi kalau trendnya ini naik, kalian itu buy-nya itu harusnya di area support, deket-deket support lah gitu, jangan di bawah support gitu. Kalau di bawah support kan jadinya udah beda trend gitu. Main kalian ngelong di situ guys, boleh sih scalping, cuma kayak kan kita nggak tahu pullbacknya sampai kapan, jadi risk rewardnya biasanya kecil gitu. Jadi kalian kalau mau entry itu ambil trend, mengikuti trend lah disarankan itu ya bisa. Tuh, ini untuk gapnya gitu. Di area gap yang disarankan itu ketika dia udah mendekati support ya guys, atau nanti ada setelah ini kita bahas Fibonacci ya. Di sana ada area golden ratio, di mana itu area yang biasanya candle itu menuju ke sana untuk melanjutkan kenaikan atau penurunannya gitu. Jadi setiap
eh, pergerakan itu pullbacknya itu biasanya itu ke Fibonacci di golden ratio-nya gitu. Nanti jelasannya setelah ini ya. Oke, mungkin itu aja dari value gap ya. Value gap itu cuma gap kosong aja. Jadi area psikologinya ya. Kan kita nggak tahu kan dia bakalan kemana, jadinya mungkin ada metode ini yang bisa membantu psikologi orang itu melihat harga itu mau kemana gitu setelah dia break of structure atau mereka membuat structure baru ya, perubahan tren gitu ya. Jadi pullbacknya itu kemana, itu ke gap, kalau nggak ke gap pasti ke golden ratio biasanya gitu, untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi kalau mereka nggak melanjutkan kenaikannya atau penurunannya, mereka pasti break support biasanya, atau break apa namanya, resisten biasanya. Kalau trennya naik, kalau dia nggak ingin melanjutkan kenaikannya, dia pasti break supportnya gitu. Dan begitupun juga sebaliknya. Oke, mungkin itu aja dari fair value gap ya. Jadi cuma gap-gap kosong aja, kalian bisa cari. Pokoknya yang kosong-kosong ini kalian bikin base atau area ya, kalian bisa untuk mempertimbangkan area itu bagus untuk posisi kalian atau enggak. Oke, nanti kita bahas dari awal atau sampai akhir, pokoknya sampai kita entry gitu ya. Oke, mungkin ini materi value gap cuma itu aja. Oke, terima kasih.